Hari ini edisi siar kita hari Senin ya, 10 Februari 2020 seperti biasa sampai dengan jam 6 nanti ya. Dan untuk hari ini sahabat Wijaya sudah hadir di studio yang akan menemani Anda semuanya bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk hari ini tema kita apa Ustadz? Tema kita adalah contoh amalan hati atau ibadah hati. Oke deh, untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan ya. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pertemuan sebelumnya tentang ibadah hati. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya pengertian daripada ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-batinah wa zahirah. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ibadah itu adalah istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir, yang tampak, yang terlihat, maupun yang batin, yang tidak tertampak atau yang tidak terlihat. Nah, bagaimana qasibur rahimakumullah, dari definisi ini tentang ibadah, maka sesungguhnya ibadah itu berada atau ada dalam dua wilayah, dalam dua kelompok besar. Yang pertama ibadah zahir, ibadah tampak, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, zikir, membaca Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya ibadah batin. Ini adalah amalan hati yang tidak tampak oleh kita, yang berada dalam hati kita. Dan sesungguhnya kita semua paham bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sabda Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri seorang manusia, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ada juga yang menerjemahkan dengan segumpal darah. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah amalnya, maka baiklah jasadnya, badannya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah amalannya, buruklah jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah kata Nabi SAW bahwa ia adalah hati. Nah, pendengar qasibur rahimakumullah, dari hadis ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sesungguhnya amalan badan tidak akan diterima tanpa perantara amal hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan lain adalah para prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Dari sini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya begitu pentingnya posisi daripada ibadah hati atau amalan hati yang sering kadang kita lupa. Kita sibuk memperbaiki ibadah badan kita, kita sibuk memperbaiki sholat kita. Bukan gak baik, ya harus memang begitu. Tapi terkadang kita lalai dan lupa memperbaiki bagaimana ibadah hati kita.
Bagaimana kita senantiasa bertanya pada hati kita, adakah kita sudah melakukan amalan hati seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW? Kalau belum, maka senantiasa kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga, memperbaiki hati kita, untuk menjaga amalan hati kita, untuk senantiasa tidak hanya sibuk dengan memoles ibadah badan, ibadah jasad kita, tapi kita harus juga lebih kuat lagi perhatian kita kepada ibadah hati kita. Rasulullah SAW juga menjelaskan, Innallaha la yanzuruna illa suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada rupamu, kepada tampilanmu, kepada posturmu, ganteng, cantik, gagah, maco, tinggi, putih, mau keriting, mau hitam. Allah tidak pernah memandang kepada semua itu. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat kepada hartamu, kaya, berpangkat, berkedudukan, hartanya banyak, kebunnya luas. Tidak, Allah tidak memandang semua itu. Tetapi walaki yanzuruna ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hatimu. Bagaimana keikhlasanmu, bagaimana kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada orang-orang beriman, tawadu, sabar, bersyukur, tawakal, khauf, roja, mahabbah, wa amalikum, dan Allah melihat kepada amal-amalmu. Nah, hadis ini juga menguatkan kepada kita sesungguhnya begitu pentingnya hati kita untuk senantiasa kita perhatikan. Pendengar subuh rahimakumullah, lalu kita akan lihat apa saja contoh amalan hati. Tentunya sangat banyak. Di waktu yang singkat ini akan kita kaji dua hal. Yang pertama, amalan hati yang disebut dengan niat. Kita tahu hadis yang populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap amal itu pasti disertai dengan niat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas, memberikan ganjaran, pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka perkara niat ini begitu penting. Karena tidak ada gunanya kita beramal badan begitu banyak ketika niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya niatnya keliru karena pengen dipuji, karena pengen didengar, karena pengen disanjung, karena pengen untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nauzubillah. Maka kita perhatikan contoh amal hati pertamanya adalah niat kita. Kita perhatikan dalam diri kita, kita mengetahui bahwa sesungguhnya niat itu adalah pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan badan kita. Kita harus pahami bahwa sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, kita perhatikan contoh amalan hati pertama ini niat kita. Apakah seluruh aktivitas kita, baik yang merupakan ibadah mahdhah, puasa, sholat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, ngaji kita, zikir kita, atau ghairu mahdhah, profesi kita, pekerjaan kita, melayani istri, melayani anak-anak, bekerja, dan seluruh aktivitas yang lain, apakah sudah betul-betul kita tujukan untuk mengharapkan ridho Allah atau bukan? Nah, saudara-saudariku pendengar subuh rahimakumullah, dari sini kita memahami bahwa sesungguhnya begitu pentingnya perkara niat. Dan kalau kita balik ke belakang, bahwa sesungguhnya ketika kita niatkan segala sesuatu itu untuk Allah, kepada Allah, maka tujuan akhirnya adalah pahala. Dan itu adalah tujuan akhirat, bukan tujuan dunia. Kita sering mendengar salah satu ayat Allah yang populer, Az-Zariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah disebut tadi, dikatakan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin, yang tampak terlihat ataupun yang tidak tampak. Nah, dari sini pendengar subuh rahimakumullah, kita berusaha untuk betul-betul memperhatikan niat kita dalam seluruh aktivitas kita.
Saya mengajak kepada diri pribadi saya dan kawan-kawan pendengar semua, mari kita niatkan seluruh aktivitas kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sedang kita lakukan, maka munculkan niat dalam hati kita, sesungguhnya aku mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga fokus kita adalah akhirat, bukan dunia. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa sesungguhnya amalan hati yang kita bahas, yang contoh pertamanya adalah niat, itu mengingatkan kepada diri kita. Kalau selama ini seandainya kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, sebagai ibu rumah tangga misalnya, sebagai karyawan misalnya, sebagai PNS misalnya, sebagai polisi dan lain sebagainya, belum kita niatkan seluruh aktivitas kita karena Allah, maka mulai saat ini kita alihkan, kita hijrah dalam tanda petik, berniat bahwa seluruh profesi kita itu kita jalani dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Insyaallah, kalau kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apapun profesi kita itu akan menyenangkan, menggembirakan. Maka dari itu ketika contoh sederhana seorang ibu-ibu misalnya menyiapkan makan, minum, sayuran dari pagi, dia sibuk menyiapkan sajian istimewa untuk suaminya. Lalu ketika jam 11:30 suaminya pulang, sang istri ini, ibu ini ngajak makan. Ya, makan yuk ya. Udah Umi siapin loh dari pagi loh. Banyak betul ini Umi siapin. Umi sudah betul-betul menyiapkan waktu untuk menyiapkan makan siang untuk ayah. Lalu suaminya bilang, maaf ya Ma, tadi saya sudah sarap, sudah makan siang di tempat kawan. Nah, ketika istrinya merengut, marah, tersinggung, sia-sia saya nyiapin semua ini, berarti dipertanyakan di hati sang istri, apakah dia betul-betul menyiapkan makan suaminya untuk mengharapkan pahala dari Allah, atau hanya untuk mendapatkan pujian dari suaminya. Ini harus diluruskan. Kalau betul-betul dia menyiapkan seluruh makanan minuman yang disajikan untuk suaminya karena Allah, ketika suaminya katakan maaf ya Ma, aku sudah makan tadi, maka dia katakan gak apa-apa ya, aku menyiapkan ini, dalam hatinya ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, aku makan sendiri aja kalau gitu. Nah, kan nikmat rasanya, Masya Allah. Ini para ibu harus paham betul ini. Jangan sampai keliru melayani suami itu. Jangan sampai hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Jangan sampai hanya untuk mendapatkan pujian suami. Jangan hanya untuk mendapatkan kebanggaan dari anak-anak. Pastikan bahwa seluruh aktivitas para ibu, para suami untuk keluarganya, melayani keluarganya, pastikan bahwa semuanya ditujukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka aktivitas melayani keluarga itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat niatkan untuk mendapatkan ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu, insya Allah kita tidak akan kecewa seandainya kita tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan balasan yang sesuai keinginan kita dari manusia. Insya Allah biasa-biasa aja, insya Allah nggak kecewa. Para guru juga sama. Ketika dia niatkan mendidik, mengajar, membimbing, melatih anak-anak didiknya dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan anak didiknya itu mengecewakannya, ketika mendapatkan anak didiknya itu nakal, ngelawan, bantah dan lain sebagainya, lalu dia ingat dalam hatinya, ya Allah, aku mendidik mereka ini karena Engkau ya Allah, karena ingin mendapatkan pahala darimu ya Allah. Maka insya Allah hati sang guru akan tenteram, tenang, walaupun semua kebaikan yang diajarkan kepada muridnya kadang tidak diterima muridnya dengan penerimaan terbaik. Buru-buru terkadang mengucapkan terima kasih, kadang-kadang malah membantah, melawan. Nah, ketika niatkan karena Allah, insya Allah lapang hati. Aku mendidik kalian ini karena Allah, bukan supaya kalian pintar, hebat, lalu memberikan ucapan terima kasih, memberikan hadiah, tidak.
kita luruskan perkara niat ini, karena sesungguhnya ini perkara yang menentukan sukses atau tidaknya seluruh amal perbuatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, pendengar Qasubur rahimakumullah, itu contoh amalan hati yang pertama. Lalu kita akan ambil yang kedua, contoh yang kedua. Apa itu contoh amal hati yang kedua? Karena sangat banyak contohnya. Yang kita ambil adalah mencintai orang-orang beriman dengan sepenuh hati. Masya Allah, ini luar biasa ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang rukun kelihatannya di masjid, akrab ke masjid, tapi tegur sapa aja jauh. Padahal mencintai orang-orang beriman ini merupakan salah satu contoh amalan hati yang ketika dia lakukan dengan sungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah, maka dia bisa memaklumi apapun yang terjadi antara mereka dalam pergaulan mereka, dalam keseharian mereka. Mencintai orang beriman merupakan contoh amalan hati yang harus senantiasa juga kita perhatikan. Mengapa? Karena ini perkara penting. Dapat kita ambil salah satu contoh dari Rasulullah SAW. Ketika Nabi bersama para sahabat dalam sebuah majelis, Nabi sedang menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Lalu kata Nabi, diam dulu sebentar. Nabi katakan, yadlu'u alaikumul ana rajulim min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang penghuni surga, laki-laki penghuni surga. Semua sahabat terdiam. Alangkah hebatnya orang ini. Nabi sudah menyampaikan kepada sahabat lain akan datang muncul laki-laki penghuni surga. Mereka penasaran menunggu siapa yang akan datang. Ternyata datang adalah seorang lelaki Ansor. Jenggotnya basah, menenteng sendal. Hadisnya cukup panjang ini, riwayat Ahmad ini. Kemudian bergabung kepada majlis Rasulullah SAW. Itu hari pertama. Hari kedua, ketika Nabi sedang menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, Nabi terdiam sebentar lalu kembali menyatakan, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kalian penghuni surga. Para sahabat mengira, barangkali orang lain ini, yang lain lagi. Ternyata tidak. Kembali hadir lelaki yang kemarin, lelaki Ansor, dari kaum Ansor. Jenggotnya basah, menenteng sendal, lalu bergabung bersama majlis Rasulullah. Tambah penasaran para sahabat yang lain. Apalah ilmu, apalah amal lelaki ini sehingga dijamin oleh Rasulullah menjadi penduduk surga. Nah, pendengar Qasubur rahimakumullah, belum selesai. Pada hari berikutnya, hari yang ketiga, ketika Nabi sedang bermajlis bersama para sahabatnya, kemudian Nabi katakan lagi, diam sebentar. Yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tambah penasaran para sahabat, menunggu siapa yang datang. Masya Allah, tabarakallah, lelaki yang kemarin lagi. Sudah 3 kali Nabi katakan bahwa akan datang kepada mereka para sahabat itu penghuni surga, calon penghuni surga. Lalu lelaki yang sama datang, jenggotnya basah, kemudian menenteng sendal, lalu bergabung kepada majlis Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah, penasaran para sahabat ini, apa sih amalan orang ini? Kami aja yang bermajlis bersama Rasulullah tidak Rasul sampaikan bahwa kami ini calon penghuni surga. Sementara laki ini tampaknya biasa-biasa aja. Barangkali ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga salah seorang dari sahabat utama, yakni Abdullah bin Amr bin As, sangat penasaran. Kalau begitu saya harus lihat ini, harus mengetahui ini apa ilmu dan amal orang ini yang dijamin menjadi penduduk surga, kata Rasulullah. Abdullah bin Amr bin As mendatangi rumahnya. Ya lelaki Ansor, boleh nggak aku menginap di rumahmu? Sebenarnya aku sedang ada masalah dengan ayahku. Aku ingin menenangkan jiwaku. Boleh nggak aku menginap di rumahmu? Kata lelaki Ansor, oke, silakan, baik, boleh. Nah, saudara-saudari rahimakumullah, luar biasa. Padahal Abdullah bin Amr bin As tidak ada masalah dengan orang tuanya. Dia dalam tanda petik berbohong, ingin mengetahui apalah amalan lelaki Ansor ini sehingga sampai 3 kali Nabi katakan lelaki Ansor ini adalah calon penghuni surga, penghuni surga. Coba katakan, coba kita pikir kalau kita dikatakan Rasul, engkau penghuni surga, mungkin kita udah istirahat, nggak ngaji lagi mas, nggak usah lah, saya kan penghuni surga, penghuni surga. Nggak sholat lagi mas, saya ini kan orang penghuni surga. Nah, lelaki ini mempersilahkan Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya selama 3 malam. Malam pertama
Abdullah bin Amr bin As ngintip apa sih amalannya. Barangkali ini ngajinya lama ini, barangkali ini tahajudnya panjang ini, zikirnya lama ini. Sampai pada tengah malam Abdullah bin Amr bin As nggak tidur sama sekali. Dia seksama memperhatikan, ingin mendapatkan ilmu, mengetahui amal lelaki yang dijamin masuk surga ini. Sampai tengah malam laki ini nggak bangun. Pertengahan malam dia hanya bangun sebentar, kemudian duduk, lalu berzikir sebentar, tidur. Nggak tahajud dia. Masya Allah, lelaki ini nggak tahajud. Abdullah bin Amr bin As kaget, ini penghuni surga kok nggak tahajud. Oh, dia harus memberikan uzur kepada lelaki ini. Barangkali dia capek malam ini. Tunggu malam kedua, diintip lagi, diintai lagi. Insya Allah, luar biasa. Para sahabat dulu pengen dapatkan ilmu amal itu sampai nggak tidur. Hari ini banyak orang yang ketiduran di pengajian. Subhanallah ya. Nah, saudara-saudari rahimakumullah, malam kedua diintip, dilihat, enggak juga. Hanya bangun sebentar tengah malam, laki-laki itu zikir, tidur lagi. Ini malam kedua, belum kelihatan amal apa yang istimewa dari laki-laki yang dijamin oleh Rasulullah ini. Sampai malam ketiga, diintip, didengar, dilihatin lagi, enggak juga ternyata. Nah, dari sini Abdullah bin Amr bin As akan pamit setelah menginap 3 malam di rumah laki Ansor. Lalu beliau katakan, wahai sahabatku Ansor, sesungguhnya aku menginap di rumahmu ini punya tujuan, punya misi. Apa itu misi kamu? Ditanya. Sesungguhnya Rasulullah di hadapan kami para sahabat sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut menyatakan antum itu adalah penghuni surga. Kami semua penasaran, apa amalan hebat antum sehingga saya sengaja berbohong dalam tanda petik supaya bisa menginap di rumah antum, supaya bisa mengetahui apa amal istimewa antum. Setelah saya perhatikan 3 hari 3 malam, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa, biasa-biasa aja. Nah, ternyata saya tidak mendapatkan ilmu itu. Barangkali ada yang kamu rahasiakan. Kata sahabat Ansor, enggak ada, itulah amalanku. Oke lah kalau begitu, saya pamit, kata Abdullah bin Amr bin As. Setelah dia pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jalan beberapa langkah, dipanggil oleh laki Ansor. Wahai Abdullah, balik engkau sebentar. Abdullah, balik. Wahai sahabat Ansor, apa yang engkau katakan? Saya, barangkali ini yang menjadi amalan utama di mata Rasulullah bahwa saya penghuni surga. Apa itu? Kata Abdullah bin Amr bin As. Saya setiap malam ketika saya merebahkan badan saya tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang-orang beriman. Saya memaafkan seluruh kezoliman kejahatan mereka kepada saya. Dan yang kedua, kata Ansor, saya tidak punya hasad, iri dan dengki kepada orang-orang yang diberikan Allah karena yang lebih baik, lebih banyak dibandingkan saya. Apa jawab Abdullah bin Amr bin As? Itulah amalanmu yang luar biasa. Itulah yang mengantarkan kamu ke surga. Bayangkan saudara-saudariku rahimakumullah, amalan hati tidak menyimpan kebencian, dendam kepada orang-orang beriman. Yang kedua, tidak ada hasad dan dengki kepada orang beriman. Maka kita berusaha untuk mendapatkan perkara itu. Tapi bukan berarti kita nggak tahajud. Tetap tahajud dan kita berusaha mencintai orang-orang beriman dengan cinta yang sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, itu dia tadi sudah disampaikan ya tema kita pagi hari ini. Baik, untuk yang mau bertanya bisa langsung telepon di 21873 atau bisa bertanya di SMS ya di 085366600020. Oke, langsung saja di sini ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hamba Allah yang ada di kota Bumi ingin bertanya, Ustaz, sebaiknya berdoa sesudah sholat itu bagaimana? Apakah dalam hati atau bersuara lirik saja? Terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudariku yang ada di kota Bumi yang bertanya. Berdoa pada sholat itu lakukan dengan suara yang lirih, tidak usah kuat-kuat ya. Jangan lakukan dalam hati, tetap dengan suara lisan. Kemudian berdoa tidak harus setelah sholat fardu terus-menerus. Tidak usah dilazimkan seperti itu. Boleh juga setelah sholat fardu itu zikir yang panjang, kemudian sholat sunnah, kemudian baru berdoa. Jadi tidak harus setiap sholat fardu langsung doa, enggak ya. Tapi berzikir dulu, boleh berdoa atau berzikir dulu. Setelah itu sholat sunnah,
ba'da, kemudian baru berdoa. Dan ingat, adab-adab doa dipelajari. Ya, sangat banyak sekali adab-adab dalam berdoa. Yang perlu saya garis bawahi di sini ada hal penting yang kadang kita lupa, bahwa berdoa itu dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan al-mas'alatu antarfa'a yadaika haswa mankibaika. Permintaan doamu itu kamu lakukan, kata Nabi, dengan cara mengangkat kedua tanganmu setentang dengan bahu. Jadi berdoa itu adab yang utamanya dulu, perhatikan dulu tangannya ini sejajar dengan bahu, dengan pundak kita. Al-mas'alatu antarfa'a yadaika haswa mankibaika. Permintaan berdoa itu adalah dengan cara mengangkat kedua tanganmu setentang dengan bahumu, sejajar dengan bahu. Enggak boleh diletakkan di paha atau di bawah dada, setentang dengan bahu, sejajar dengan bahu. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hendaklah telapak tanganmu menghadap wajahmu. Nah, boleh dirapatkan seperti ini atau dilonggarkan seperti ini, karena ini nggak ada dalilnya, boleh dua-duanya. Yang pasti ujung jari ini sejajar dengan bahu. Itu dalam adab berdoa dalam standar hari-hari biasa ya. Beda doa ketika sedang ada musibah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Saya ulangi lagi, al-mas'alatu antar fa'ayadaika haswaman kibaika. Permintaan berdoamu itu, kata Rasulullah, lakukanlah dengan cara mengangkat kedua tanganmu, kemudian sejajar dengan pundakmu, dengan bahumu. Sejajar, ujung jari itu sejajar. Jangan diturunkan di bawah. Ya, bukan diletakkan di paha, bukan. Sejajar, kemudian boleh dirapatkan atau direntangkan. Dan telapak tangan menghadap ke wajah kita. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya satu pertanyaan kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini hamba Allah yang ada di Waikanan mau bertanya ya. Bagaimana hukumnya seorang istri ikut sholat di masjid Berjamaah ya. Berjamaah. Iya. Ya, mungkin waktunya SMS-nya terpotong. Iya. Baik, terima kasih saudaraku di Waikanan. Seorang istri boleh sholat ke masjid dengan syarat dan ketentuan yang jelas ya. Yang pertama harus seizin suaminya. Ini yang paling pertama ini. Jadi istri itu harus izin suami kalau dia ingin sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menutup aurat dengan sempurna. Artinya dari rumah dia sudah berpakaian sempurna. Boleh berhijab atau langsung pakai mukena. Karena kita perhatikan, maaf ini, sebagian dari kaum wanita itu berjamaah ke masjid dari rumah dia masih pakai rok, pakai baju biasa, kemudian mukena disampirkan di pundaknya atau ditenteng dalam tas. Nah, ini nggak layak untuk berangkat ke masjid. Jadi yang kedua, dia harus menutup aurat secara sempurna. Boleh berhijab rapi, sempurna, atau dia langsung pakai mukena dari rumahnya. Tadi yang pertama izin suami, yang kedua menutup aurat secara sempurna. Yang ketiga, jangan memakai wangi-wangian yang berlebihan, yang baunya nanti tercium oleh laki-laki lain. Itu dosa besar, berdosa itu ya. Kemudian yang keempat, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gunjingan. Artinya di wilayah sekitar situ sudah terbiasa wanita-wanita itu berangkat ke masjid. Kalau nggak ada kebiasaan itu dan bisa menimbulkan fitnah, nanti gunjingan dan lain sebagainya, bisa menimbulkan godaan dan lain sebagainya, maka lebih baik di rumah, lebih utama baginya. Ya, jadi itu harus diperhatikan adab-adab wanita yang berjamaah ke masjid. Dan selama dalam masjid tentu patuhi adab-adab dari masjid. Jangan mengeluarkan suara, jangan ngobrol berlebihan sehingga mengganggu keusahaan masjid. Jangan sampai laki-laki itu, misalnya tergoda dengan suara yang mendayu dari para wanita yang ngobrol di masjid. Ya, itu sebagian saja. Izin suami, menutup aurat sempurna, tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan, dan tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik sahabat Wijaya semuanya, terima kasih yang sudah bertanya. Baik Ustadz, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri? Baik, pendengar Kuas Subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah contoh amalan hati, ibadah hati. Kita hanya ambil dua saja karena waktu kita terbatas. Yang pertama tadi adalah niat yang ikhlas karena Allah. Perhatikan seluruh niat kita dalam seluruh aktivitas kita. Bukan hanya menyangkut ibadah makhdoh, sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga dalam profesi pekerjaan kita seharian. Pastikan niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan seluruh aktivitas kita apapun bentuknya yang Allah cintai dan Allah ridhoi, tujuannya adalah negeri akhirat. Yang kedua,
contoh amalan hati adalah mencintai orang-orang beriman dengan sepenuh hati. Dengan syarat kita menginginkan keselamatan, kebaikan kepada orang-orang beriman dunia akhirat. Kemudian yang kedua, jangan pernah ada kebencian, dendam, sakit hati. Maafkan seluruh orang yang pernah menzolimi kita. Maafkan. Katakan dalam hati kita, ya Allah, aku memaafkan orang-orang yang membenci, memfitnahku, menjelekan aku, menghina aku, mengumpat aku, memaki aku, dan lain sebagainya. Kemudian dalam contoh mencintai orang beriman ini, hilangkan seluruh hasad, iri, dan dengki kepada orang-orang yang Allah karuniakan rezeki yang banyak, kedudukan yang tinggi, pangkat jabatan, harta yang banyak, anak yang sukses, yang lebih hebat, lebih ganteng, lebih kaya. Hilangkan adanya hasad, iri, dengki di hati kita kepada orang-orang yang Allah berikan karunia yang banyak. Itu contoh amalan hati yang kedua. Mencintai orang beriman dengan sepenuh hati itu merupakan shortcut, kata istilah keren itu, langkah cepat untuk mendapatkan surganya Allah dengan sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Wijaya, sampai di sini kebersamaan kita pagi hari ini ya di program acara kuliah subuh. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.